Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 8 dimanapun berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap belajar pada hari ini. Untuk itu, persiapkan diri kamu, persiapkan alat tulisnya, buku tulisnya, dan perhatikan pelajaran yang akan saya jelaskan. Selamat belajar. Anak-anakku dimanapun berada, jangan lupa meskipun kita dalam kondisi yang terbatas belajar secara online, saya harapkan kalian tetap semangat, tetap menuntut ilmu dengan baik, tetap mengedepankan adab dan akhlak sehingga ilmu yang kalian dapat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, setiap materi yang disampaikan harap disimak baik-baik untuk bekal kalian di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di bab 3 kali ini, kita akan membahas mengenai usaha, pesawat sederhana, dan kerja otot rangka. A. Usaha. Usaha dapat diartikan besarnya energi untuk merubah posisi yang diberikan gaya pada benda atau objek. Sedangkan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha secara matematis dapat dirumuskan dengan W sama dengan F dikali S, di mana W adalah usaha satuannya Joule, F gaya satuannya Newton, dan S perpindahan satuannya meter. Yang B mengenai pesawat sederhana. Pesawat sederhana terdiri dari 4. 1 tuas atau pengungkit, 2 bidang miring, 3 katrol, dan 4 roda gigi atau gear. Tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit terdiri dari yang pertama, jenis pertama, di mana tumpuan berada di tengah di antara gaya kuasa dan gaya beban. Contoh alatnya adalah gunting. Yang kemudian kedua, tuas jenis kedua, di mana gaya beban berada di antara gaya kuasa dan titik tumpu. Contoh alatnya adalah klip penjepit kertas. Kemudian tuas jenis ketiga, ini gaya kuasa berada di antara gaya beban dan tumpuan. Contohnya yaitu strapless atau Hector. Keuntungan mekanis dari tuas atau pengungkit, rumusnya atau dirumuskan dengan W per F atau berat berbanding gaya, di mana panjang lengan kuasa berbanding panjang lengan beban sama dengan besar atau berat berbanding gaya. Dapat disimak dalam tabel di atas. Kemudian yang kedua, bidang miring. Bidang miring pemanfaatannya biasanya adalah dalam alat-alat yang menggunakan bidang miring. Fungsi pesawat sederhana semuanya adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia. Unsur-unsur yang harus diperhatikan yaitu berat benda atau W, gaya tarik atau F,
panjang lintasan bidang miring atau S, dan tinggi bidang miring atau H. Keuntungan mekanis bidang miring dapat dirumuskan dengan S per H sama dengan W per F, di mana S adalah jarak bidang miring, H tinggi bidang miring, W berat benda, dan F gaya yang bekerja pada benda. Setiap pesawat sederhana akan memiliki keuntungan mekanis karena tujuannya adalah memudahkan pekerjaan manusia. Selanjutnya yaitu katrol. Katrol terdiri dari 3. Yang pertama, katrol tetap. Yang kedua, katrol bebas. Yang ketiga adalah katrol ganda, yang terdiri dari katrol tetap dan bebas. Masing-masing memiliki ciri khasnya tersendiri. Katrol tetap di mana gaya beban sama dengan gaya kuasa. Pada katrol bebas, gaya kuasa setengah dari gaya beban. Sedangkan pada katrol ganda memiliki keduanya. Keuntungan mekanis masing-masing katrol. Untuk katrol tetap dirumuskan dengan W per F, di mana W adalah berat benda dan F adalah gaya, sama dengan 1. Katrol bebas juga sama, keuntungan mekanisnya W per F sama dengan 1. Sedangkan katrol ganda atau majemuk, keuntungan mekanisnya sama dengan W per F sama dengan X, di mana X adalah jumlah tali yang terikat pada sistem katrol. Terakhir dari pesawat sederhana yaitu roda gigi atau gear. Biasanya ditemukan pada roda sepeda atau roda motor. Pada roda gigi atau gear ini, keuntungan mekanisnya dirumuskan dengan R besar per R kecil sama dengan G2 per G1, di mana G1 adalah jumlah gigi pada roda pertama, G2 jumlah gigi pada roda kedua, R besar jari-jari gear besar, dan R kecil jari-jari gear kecil. C. Pesawat sederhana dalam sistem rangka. Mengacu pada pengungkit jenis pertama, di mana titik tumpu berada di antara kuasa beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Kemudian pengungkit jenis kedua, di mana beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Kemudian mengacu kepada pengungkit jenis ketiga, di mana kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis mengangkat otot lengan dan bahu. Semuanya dapat kalian lihat pada gambar tersebut. Nah, anak-anakku sekalian dimanapun berada, itulah tadi berkenaan dengan materi kita pada hari ini mengenai bab 3, berkenaan dengan usaha
pesawat sederhana, dan kerja otot manusia. Saya harapkan materi di bab 3 ini kalian bisa pahami baik-baik, kalian baca lagi bukunya, kalian simak lagi dan review lagi video penjelasan dari saya. Semoga itu dapat membantu dalam lebih memahami materi di bab 3 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam ini. Itu saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan konfirmasikan ke saya. Insya Allah nanti kita akan bahas bersama-sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.